Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Najma dari Audit. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana mengaudit kepatuhan. Kepatuhan audit melibatkan penilaian perusahaan dalam mematuhi peraturan dan kebijakan yang relevan, ya, atau kebijakan internal atau aturan internal yang relevan. Beberapa langkah dalam melakukan audit kepatuhan antara lain yaitu yang pertama, menentukan ruang lingkup dan tujuan. Menetapkan dengan jelas ruang lingkup audit internal termasuk area dan proses kepatuhan untuk yang akan dievaluasi. Menentukan tujuan audit seperti menilai efektivitas program kepatuhan, mengidentifikasi kesenjangan atau kelemahan, atau mengevaluasi penerapan kebijakan dan prosedur. Yang kedua yaitu menilai kerangka kerja kepatuhan. Meninjau kerangka kepatuhan perusahaan yang mencakup kebijakan, prosedur, pedoman, dan kontrol yang dibuat untuk memastikan kebutuhan terhadap peraturan dan standar internal yang berlaku. Mengevaluasi kecukupan dan efektivitas elemen tersebut dalam mencapai tujuan kepatuhan. Yang ketiga, melakukan pengujian dan analisis. Melakukan pengujian dan analisis terperinci untuk menilai efektivitas fungsi kepatuhan ini mungkin melibatkan peninjauan dokumentasi, melakukan wawancara dengan auditi dan karyawan-karyawan yang terlibat, dan serta mengambil sampel transaksi atau aktivitas untuk menilai kepatuhan tersebut. Menganalisis data dan bukti untuk mengidentifikasi tren, pola, dan area potensial yang berpotensi ketidakpatuhan. Yang keempat yaitu mengevaluasi pengendalian internal. Menilai desain dan efektivitas pengendalian internal terkait dengan kepatuhan ini termasuk meninjau pemisahan tugas, proses otorisasi, mekanisme pemantauan, dan struktur pelaporan dalam fungsi kepatuhan. Mengevaluasi aktivitas pengendalian dalam mencegah, mendeteksi, dan mengatasi risiko kepatuhan. Yang terakhir yaitu melaporkan temuan dan rekomendasi perbaikan. Merangkum temuan audit dalam laporan yang komprehensif, komunikasikan dengan jelas setiap kekurangan yang teridentifikasi, masalah ketidakpatuhan atau area untuk perbaikan, serta memberikan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti untuk memperkuat fungsi kepatuhan, meningkatkan kontrol, mengatasi kesenjangan, dan memitigasi risiko kepatuhan. Memastikan laporan tersebut terstruktur dengan baik, objektif, dan mudah dipahami oleh pemangku kepentingan. Nah, dalam membuat laporan audit, karakteristik dalam laporan tersebut harus beberapa karakteristik yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama ada pendahuluan. Pada bagian ini menjelaskan tentang tujuan dan penerapan laporan audit internal dan bagaimana melakukannya. Yang kedua yaitu metode audit. Pada bagian ini, metode audit internal perusahaan dijelaskan secara lengkap. Yang ketiga yaitu hasil audit. Pada bagian ini hasil audit ditinjau dan cacat atau kekurangan dalam sistem pengendalian internal dan laporan keuangan perusahaan dijelaskan. Yang keempat yaitu saran dan rekomendasi. Pada bagian ini, auditor menyampaikan saran dan rekomendasinya untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan sistem pengendalian internal sesuai dengan hasil audit. Yang kelima yaitu kesimpulan. Pada bagian ini, hasil audit internal secara keseluruhan ditinjau dan dirangkum secara singkat. Yang keenam yaitu lampiran.
Pada bagian ini, informasi tambahan terkait audit disajikan sebagai lampiran. Oke, sekian dulu video dari saya kali ini. Semoga kita sama-sama bisa menjalankan pekerjaan dengan baik. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.